Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Via Almasita. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan, pengenalan teman-teman saya, pembahasan, dan hakikat jenis perpustakaan. Jenis-jenis perpustakaan ini adalah mata kuliah dari perpustakaan dengan dosen pengampu Ibu Luli Sarotul Lutfiah, MPD. Pengenalan kelompok 5, yaitu terdiri atas 1, teman saya yang bernama Anggun Restu Pramisela. Yang kedua, teman saya yang bernama Binta Ilmia Maharani. Dan yang ketiga, saya sendiri Via Almasita. Pembahasan terdiri dari 3 bab. 1. Hakikat jenis perpustakaan. 2. Jenis-jenis perpustakaan. Ketiga, kesimpulan. A. Hakikat jenis perpustakaan. Pada hakikatnya, perpustakaan merupakan bagian dari sistem pendidikan dan informasi masyarakat. Namun, dengan perbedaan sejarah, tujuan, anggota, organisasi, dan kegiatan berlainan, maka timbullah berbagai jenis perpustakaan. Satu, faktor penyebab berbagai jenis perpustakaan. A. Munculnya berbagai jenis media informasi, baik media elektronik maupun media cetak, yang menimbulkan berbagai persepsi bagi pustakawan. B. Adanya keperluan informasi berbeda kelompok atau jenis pembaca, contohnya seperti anak-anak, remaja, dan dewasa. C. Adanya berbagai spesialisasi subjek, termasuk ruang lingkup subjek serta perincian subjek yang bersangkutan. Contohnya, keperluan informasi jurusan IPA berbeda dengan keperluan jurusan IPS. D. Adanya ledakan informasi, yaitu pertumbuhan literatur yang cepat yang tidak memungkinkan untuk satu perpustakaan memiliki semua terbitan yang ada. 2. Aspek-aspek penyebab berbagai jenis perpustakaan. A. Tugas serta fungsi perpustakaan berbeda-beda. B. Pemakai atau pengguna perpustakaan. C. Koleksi perpustakaan. D. Badan atau pihak yang berwenang menyelenggarakan perpustakaan. Perkenalkan, nama saya Binta Ilmia Maharani. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan nasional. Perpustakaan nasional adalah perpustakaan yang didirikan di ibu kota negara dan merupakan perpustakaan induk dari semua jenis perpustakaan. Perpustakaan Nasional Indonesia didirikan di Jakarta dengan fungsi sebagai berikut. 1. Pusat referensi nasional atau perpustakaan harus bisa menjawab semua yang berkaitan dengan negara Indonesia. 2. Perpustakaan deposit. Perpustakaan sebagai tempat melestarikan semua penerbitan yang berkaitan dengan Indonesia, baik luar negeri maupun mancanegara. 3. Perpustakaan nasional merupakan perpustakaan atau suatu badan yang menerbitkan bibliografi atau daftar buku-buku nasional. Perpustakaan nasional pada beberapa waktu yang lalu berada di bawah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi sekarang telah diakui sebagai lembaga pemerintah non-departemen dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah. 2. Perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan,
mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Fungsi perpustakaan umum diantaranya 1. Pusat informasi masyarakat. 2. Preservasi kebudayaan, menyimpan dan menyediakan tulisan-tulisan tentang kebudayaan masa lampau, kini, dan sebagai pengembangan kebudayaan di masa yang akan datang. 3. Pendidikan, mengembangkan dan menunjang pendidikan non-formulir di luar sekolah dan universitas dan sebagai pusat kebutuhan penelitian. 4. Rekreasi, dengan bahan-bahan bacaan yang bersifat hiburan, perpustakaan umum dapat digunakan oleh masyarakat pemakai untuk mengisi waktu luang. Manifesto Perpustakaan Umum UNESCO, Sulistyo Basuki 1991, menyatakan bahwa perpustakaan umum mempunyai 4 tujuan utama sebagai berikut. 1. Memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka yang dapat membantu dan meningkatkan mereka ke arah kehidupan yang lebih baik. 2. Menyediakan sumber informasi yang cepat, tepat, dan murah bagi masyarakat. 3. Membantu warga untuk mengembangkan kemampuan yang dimilikinya, sehingga yang bersangkutan akan bermanfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Bantuan yang diberikan adalah dengan menyediakan bahan pustaka yang sesuai. 4. Bertindak selaku agen kultural. Artinya, perpustakaan umum merupakan pusat utama kehidupan budaya bagi masyarakat di sekitarnya. Perpustakaan perguruan tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi dimuat ketentuan mengenai perpustakaan. Pada tanggal 27 Butir 7 angka 10, Pasal 34 ayat 2, Pasal 55 ayat 1, Pasal 69 ayat 1, Pasal 82 ayat 1, dan Pasal 95 ayat 1. Yang pada dasarnya menyatakan bahwa perpustakaan adalah unsur penunjang yang perlu ada pada semua bentuk perguruan tinggi, mulai dari universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, maupun akademi. Perpustakaan perguruan tinggi merupakan unit pelaksanaan teknis atau UPT yang menunjang pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Fungsi perpustakaan perguruan tinggi diantaranya 1. Pusat dari semua program pendidikan universitas. 2. Pusat alat-alat bahan peraga pengajaran atau instruksional material center untuk membantu jalannya perkuliahan serta praktikum-praktikum. 3. Clearinghouse, pusat pengumpulan atau penyimpanan bagi semua penerbit dari dan tentang daerahnya ataupun dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu. 4. Social center dan pusat kegiatan kultural masyarakat setempat. Nama saya Anggun Restu Pramesela. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang perpustakaan sekolah atau school library. Di Indonesia, dasar pembentukan perpustakaan sekolah adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 1989 yang isinya menyatakan bahwa setiap sekolah harus menyediakan sumber belajar atau perpustakaan. Perpustakaan sekolah yaitu perpustakaan yang menunjang usaha pendidikan dan pengajaran di sekolah. Dengan penggunanya ialah para siswa, tenaga pengajar, dan staf sekolah lainnya. Beberapa fungsi perpustakaan sekolah adalah sebagai berikut. A. Sebagai sumber kegiatan belajar mengajar. B. Membantu peserta didik memperjelas dan memperluas pengetahuan pada setiap bidang studi. C.
mengembangkan minat dan kebiasaan membaca yang menuju kebiasaan belajar mandiri. D. Membantu anak untuk mengembangkan bakat, minat, dan kegemarannya. E. Membiasakan anak untuk mencari informasi di perpustakaan yang akan menolong untuk belajar mandiri dan memperlancar dalam mengikuti pelajaran selanjutnya. F. Perpustakaan sekolah merupakan tempat memperoleh bahan rekreasi sehat melalui buku-buku bacaan yang sesuai dengan umur dan tingkat kecerdasan anak. G. Perpustakaan sekolah memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik. Selanjutnya, perpustakaan khusus atau special library. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh kantor atau instansi yang tujuannya adalah untuk menunjang kegiatan kantor atau instansi di mana perpustakaan itu berada. Adapun ciri-ciri perpustakaan khusus adalah A. Memberi informasi pada badan induknya di mana perpustakaan itu berada atau didirikan. B. Tempatnya di gedung-gedung pusat penelitian, asuransi, agen-agen, serta badan usaha yang mengarah ke kegiatan bisnis. C. Melayani pemakai khusus pada organisasi induknya. D. Cakupan subjeknya terbatas atau khusus. E. Ukuran perpustakaannya relatif kecil. F. Jumlah koleksinya juga relatif kecil. Perpustakaan wilayah. Perpustakaan wilayah yaitu perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan berkedudukan di setiap ibu kota provinsi, bertugas mengumpulkan serta melestarikan semua penerbitan daerah yang bersangkutan. Fungsi perpustakaan wilayah adalah 1. Sebagai perpustakaan referensi di wilayahnya. 2. Merupakan perpustakaan deposit yang bertugas mengumpulkan semua penerbitan di daerahnya. 3. Merupakan suatu badan yang bertugas membuat bibliografi. 4. Merupakan pusat kerjasama antar perpustakaan daerah. 5. Mempunyai wewenang untuk membina perpustakaan-perpustakaan yang ada di daerahnya. Dua, perpustakaan umum. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan menyajikan bahan pustakanya untuk masyarakat umum. Fungsi perpustakaan umum diantaranya 1. Pusat informasi masyarakat. 2. Preservasi kebudayaan, menyimpan dan yang terakhir, perpustakaan digital. Perpustakaan digital atau dalam bahasa Inggris disebut dengan digital library atau electronic library atau juga virtual library adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi buku sebagian besar dengan bentuk format digital dan yang bisa mudah diakses dengan komputer, gawai, dan lain-lain. Jenis perpustakaan ini berbeda dengan jenis perpustakaan konvensional yang berupa kumpulan buku tercetak, film mikro,
microfilm dan microfiche, ataupun kumpulan kaset audio, video, dan lain-lain. Contohnya saja aplikasi Cilin atau singkatan dari City Library Informasi. Perpustakaan digital telah diresmikan oleh Bapak Wali Kota ini bertujuan agar mempermudah masyarakat untuk mengakses buku tanpa membeli serta memperkuat gerakan literasi. Dari pembahasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa perpustakaan merupakan bagian yang penting dari pendidikan dan sumber informasi bagi masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi timbulnya perpustakaan. Di antaranya ialah dari perbedaan sejarah, munculnya berbagai sumber informasi baik media elektronik maupun media cetak, kebutuhan informasi pembaca yang berbeda-beda, adanya berbagai spesialisasi subjek, dan ledakan informasi. Adapun aspek yang mempengaruhi munculnya jenis-jenis perpustakaan adalah perbedaan tugas dan fungsi perpustakaan, pengguna perpustakaan, koleksi dari perpustakaan tersebut, dan pihak penyelenggara perpustakaan. Menurut ILFA atau International Federation of Library Association, ada 7 jenis perpustakaan, yaitu perpustakaan nasional atau National Library, perpustakaan umum atau Public Library, perpustakaan perguruan tinggi atau University Library, perpustakaan sekolah atau School Library, perpustakaan khusus atau Special Library, perpustakaan wilayah, dan yang terakhir perpustakaan keliling. Tak hanya 7 jenis saja, namun juga terdapat perpustakaan digital yang mudah diakses oleh semua masyarakat. Dengan berbagai jenis perpustakaan ini, dapat menjadi sarana pendukung dalam implementasi pembelajaran bagi pelajar maupun masyarakat luas agar mereka mengetahui ilmu pengetahuan maupun ilmu pendidikan sesuai dengan kebutuhan. Selain sebagai sumber informasi untuk menunjang pengetahuan pembaca atau pemustaka agar tidak ketinggalan zaman, perpustakaan juga bermanfaat dalam kehidupan sosial, yaitu untuk saling berinteraksi satu dengan yang lain, serta memperkuat gerakan literasi. Demikian presentasi dari kelompok 5, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang jenis-jenis perpustakaan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.